Ya, Bu Tri, Pak Sam, suara saya kedengar nggak? Kedengeran, Bu. Kita kan bertiga nih, orang pasangan semua. Jadi kayak yang saya bilang dengan Pak Ikin tadi, kayak mana kalau kita coba jadi coach semua gitu dengan masing-masing skenario yang kita buat gitu. Jadi kita semua bisa nyicip jadi coach, kita bisa jadi coachee. Boleh, Bu. Kalau saya yang jadi coach, misalnya nanti coachingnya Bu Tri. Kemudian nanti kalau Pak Sam yang coachnya, siapa kira-kira yang jadi coachingnya Pak Sam? Ya ganti-gantian gitu aja, Bu. Ya, ganti-gantian. Terus skenario kita nanti masing-masing saling kirim nanti kita. Oke, Bu. Biar kita sama-sama baca skenario kan. Jadi kita saling kirim. Kalau saya ini ada skenario seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh satu orang guru. Jadi dia kayak curhat gitu dengan guru. Kalau dia itu kayak di Ibu ke mute dah tuh, Bu. Iya Bu, kalau Atau sinyalnya hilang ya, Bu Ria ya? iya susah nih Bu. Nah, baru ada Kalau suaranya, Bu. ya nanti saya coachnya, saya minta tolong Bu Tri yang menjadi coachnya, nanti saya kirim skenario-nya ya Bu. Boleh, Bu. Saya japri ke Ibu aja ya. Saya japri ke Ibu aja skenario saya. Boleh, Bu. Gimana Pak Sam? Pak Sam coachnya siapa? Tinggal pilih mau saya apa Bu Tri. Kan Saya ikut kita aja nanti Bu, siapa dalam aja lah. ini dalam pelaksanaan coachingnya kan kita nggak tampil lihat skenario. Ya nanti kalau ini dikirim ininya Gimana Bu? Pak, kirim skenario-nya, jadi kita bisa saling baca gitu. Oke, siap. Untuk skenario coachingnya Pak, kita nanti saling kirim aja, jadi kita bisa saling baca. Iya, paham saya Bu. Siap. Kalau Bu Tri coachnya, saya bisa jadi coaching, kita gantian aja Bu Tri. Oke. Oke, Bu, siap. Bu Rialita jadi juga, nggak masalah. Coach Pak Sam. Iya, Bu Rialita aja. Oke, siap. Berarti saya 2 kali ya jadi coachingnya Pak Sam sama coachingnya Bu Tri. Ntar ya Bu Tri, saya kirim ininya, skenario-nya. Oke, Bu.
Đây là cái độ nặng rồi nhỉ. Nặng. Begitu. Satu. Apa?
Gimana Bu Ria, belum dikirim ya? Atau gimana? Bu, WA web saya ini susah. Jaringannya leletnya, Bu. Oh gitu. Oh iya, Ibu pun ini Iya, ini dari tadi apa masih macet-macet. nunggu muter-muter ini buka WA webnya nih. Oke, Bu. Mau ngirim Ini skenario yang dokumennya Ibu sih. maksud itu yang percakapannya atau deskripsi gitu, Bu? Jadi apa percakapan kita gitu. Jadi nanti biar kita tuh tahu apa yang mau kita bicarakan gitu kan. Kayak yang kemarin skenario Oh, ini, oke. skenario segitiga restitusi. Kalau saya kan kemarin segitiga restitusi itu saya buat skenario dulu apa yang mau dibicarakan guru, apa yang mau dibicarakan murid gitu. Sama kayak gini, jadi apa yang mau dibicarakan coach, apa yang nanti dijawab Oke, Bu. coachingnya. Jadi nanti kita tuh kayak ya biar biar ter apa terstruktur Arah gitu, Bu ya. aja. Oke, Bu. Izin Ibu Tri Rahma sama Ibu Ya. Rialita, ada kendala Pak Kurniasam? Ini Tadi Bu sudah, sinyalnya Bu Ria yang ini Bu mau ngirimin apa namanya skenarionya cuman belum kekirim. waktu kita hanya 60 menit ya Bapak Ibu, jadi kita udah dihitung dari tadi, jadi kita akan ada pertukaran gitu. Semuanya harus mendapat jatah untuk menjadi coach-coachee. Demikian Ibu, Bapak. Oke, Ibu, terima kasih. Oke, lanjut. Saran saya ngalir saja, mau cerita tentang apapun Ya. itu terserah, ngalir aja, nggak usah pakai skenario, langsung aja misalnya Bu Erlita apa sih permasalahannya, ngalir aja Bapak Ibu ya. Oke, Ibu, terima kasih. Nah, Gimana Bu Ria? Tahu mau ini duluan? Yang lain duluan atau gimana? Iya, nggak apa-apa Bu, duluan aja Bu. Siapa yang mau duluan? Ibu ya? Pak Ini Pak Kurnia Sam mau nih. duluan atau gimana Pak Kurnia? Saya sudah dapat nih Pak Sam. Bu. Mungkin kita Pak Sam ya. Oke. Jadi Boleh Oke, Pak Sam Bu. sama Bu Ria tadi kan ya? Ya, iya. Oke, berarti saya mute ya. Ayo Pak, bisa. Oke Pak, bisa dimulai. Sudah bisa dibaca nih. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Ria, terima kasih Iya sudah Pak. mau meluangkan waktu ngobrol dengan saya. Dan saya tahu beberapa waktu terakhir Ibu agak merasa kesulitan dalam membuat siswa aktif belajar di kelas, terutama mata pelajaran Ibu ya, matematika. Kira-kira apa yang ingin kita bahas hari ini, Bu? Iya, terima kasih Pak Sam. Saya memang merasa kurang efektif dalam membuat siswa aktif.
Jadi karena mereka itu sering terlihat bosan, seperti sulit gitu untuk diajak berpartisipasi. Gimana tuh Pak? Oke, baik Ibu. Jadi tujuan kita untuk mengobrol hari ini adalah menemukan cara bagaimana agar Bu Ria bisa membuat pembelajaran matematika di kelasnya terutama ya lebih menarik dan siswa lebih aktif gitu. Gimana menurut Ibu? Iya Pak Sam, betul sekali. Saya setuju Pak Sam. Oke, bisa sedikit Ibu ceritakan lebih detail apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengaktifkan siswa? Apakah ada hal-hal yang spesifik atau hal-hal yang memang menjadikan kegiatan pembelajaran setiap ibu mengajar yang membuat siswa terlihat bosan? Iya, mungkin gini Pak Sam, saya rasa materi matematika itu kan memang abstrak dan sulit untuk divisualisasikan. Jadi selain itu, saya juga kurang variatif dalam metode mengajar. Jadi biasanya dalam mengajar itu saya hanya menggunakan metode ceramah dan latihan-latihan soal, begitu Pak Sam. Oh, jadi selain masalah materi yang abstrak, kreasi metode mengajar Ibu juga menjadi kendala, gitu Bu ya. Kira-kira apa Bu? Apakah ada metode lain yang pernah Ibu coba tapi hasilnya kurang maksimal? Jadi pernah tuh Pak Sam, saya sudah pernah mencoba menggunakan metode dalam hal ini seperti metode permainan, tapi saya lihat siswa saya itu tetap saja kurang antusias dalam pembelajaran matematika yang saya ajarkan. Oke, baiklah Ibu. Mari kita coba beberapa pendekatan baru. Bagaimana kalau kita coba menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif, seperti video animasi atau simulasi. Atau mungkin kita bisa mencoba metode pembelajaran yang kooperatif, di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Gimana Ibu? Ide yang bagus tuh Pak Sam. Ya, saya rasa ide dari Bapak sangat bagus. Memang sih saya belum pernah mencoba metode menggunakan pembelajaran dengan media video animasi. Jadi saya akan mencoba, tapi di sini saya khawatir Pak. Kira-kira nanti saya akan ada kesulitan dalam membuatnya. Bagaimana Pak? Oke, mungkin tidak terlalu menjadi problem tuh Bu ya. Kita bisa cari referensi bersama, ataukah mungkin bisa kita membuat kelompok kecil untuk saling membantu dalam membuat materi pembelajaran yang menarik. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan teknologi yang ada seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran online atau video-video yang berkaitan dengan matematika. Itu banyak sekali Bu di YouTube atau di apapun tuh Bu. Baiklah, terima kasih sarannya Pak. Saya akan mencoba ide-ide saran dari Bapak yang tadi Bapak jelaskan mengenai video, penggunaan video. Jadi saya habis ini saya akan mencoba ide-ide yang Bapak sarankan. Oke, ya jadi sekarang Ibu sudah memiliki bayangan mungkin itu ya, ide-ide untuk diterapkan. Nah, kira-kira Bu, kapan Ibu berencana untuk mulai mencoba metode baru ini Bu? Saya rasa saya akan mulai mencobanya minggu depan Pak, karena saya akan mempersiapkan dulu, menyiapkan untuk video pembelajaran yang seperti Bapak sarankan tadi. Jadi mungkin minggu depan akan saya coba Pak. Oke,
Bagus sekali, Bu. Setiap minggu mungkin nanti kita bisa bertemu sebentar untuk membahas perkembangannya. Jika ada kendala atau apapun, jangan ragu untuk meminta bantuan. Ya, Bu Baiklah. ya. Iya Pak, baiklah terima kasih atas sarannya Pak. Jadi saya sekarang lebih termotivasi untuk menggunakan metode-metode pembelajaran yang baru, kemudian memanfaatkan media pembelajaran dengan teknologi. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Ibu. Ya, mungkin itu saya sebagai sebagai coachingnya. Mungkin melanjutkan lagi mungkin Ibu Tri. Ya, lanjut Silakan. Ibu duluan atau saya duluan nih? Bu Tri Ibu boleh duluan kali. mungkin duluan. Ya nggak apa-apa Bu Tri, karena jaringan saya ini masih mutar-mutar Bu. Oke, Bu. Coba mulai ya, Bu ya. Assalamualaikum Ibu Ria. Waalaikumsalam. Iya Bu Tri. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Kemarin saya dengar katanya Bu Ria ada ini ya masalah di kelas ya. Katanya banyak siswa yang nggak ikut ngumpul tugas, benar Bu? Ya, kira-kira seperti itulah Bu gambarannya. Makanya saya sekarang menemui Ibu untuk menceritakan pengalaman masalah yang saya hadapi di kelas Bu. Oh gitu. Jadi mungkin ini ya Bu ya, siswanya kurang antusias atau bagaimana tuh Bu masalahnya? Bisa sampai nggak ngumpul tugas gitu? Jadi dalam pembelajaran mata pelajaran saya itu Bu, akhir-akhir ini saya perhatikan siswa saya itu tidak fokus dalam pelajaran. Jadi saya ingin mencari tahu, makanya saya menemui Ibu, ingin berbagi, minta saran bagaimana caranya supaya siswa saya kembali fokus dalam belajar. Ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi hari ini kita bertemu ini tujuannya sebenarnya bukan meminta saran saya gitu Bu ya. Kita hanya mendiskusikan nih kira-kira apa nanti yang terbaik untuk pembelajaran Ibu ke depannya di kelas gitu Bu. Jadi kalau meminta saran mungkin kan kita sama-sama nih Bu profesinya ya. Jadi kita sama-sama tahu lah gitu. Jadi bertukar pikiran aja gitu Bu ya tujuan kita bertemu hari ini gitu. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih Bu. Ibu tujuan pembelajarannya kira-kira apa tuh Bu di ini yang kemarin kurang antusias itu pada tujuan pembelajaran yang mana tuh Bu? Jadi saya perhatikan di kelas itu anak-anak kurang fokus pada saat pembelajaran di tujuan mengenali struktur-struktur virus, Bu. Oh, berarti pada mata pelajaran biologi ya Bu ya, pada bab virus ya Bu ya? Iya. Nah, kalau menurut Ibu kira-kira bagaimana Bu cara penyampaian Ibu? Apa sudah sesuai sama minat siswa misalnya atau masih pakai ceramah gitu Bu? Karena kan kalau siswa sekarang kan agak suka-suka ini ya Bu ya, kurang tertarik gitu Bu kalau misalnya ceramah. Apa Ibu menyampaikannya masih pakai ceramah atau gimana Bu cara penyampaiannya? Kalau boleh tahu. Saya menyampaikannya itu dengan metode ceramah, Bu, karena untuk penggunaan media pembelajaran aksesnya terbatas, Bu. Oke. Nah, mungkin di situ kali Bu ya, masalahnya itu ada pada cara Ibu menyampaikannya mungkin. Kalau dengan media pembelajaran itu terbatas, mungkin Ibu bisa kalau biologi itu lebih ke ini kali Bu ya, alam sekitar gitu Bu. Mungkin bisa dibawa ke apa namanya, pakai berita-berita gitu Bu yang kayak COVID seperti itu kan virus ya Bu ya. Mungkin dari situ anak bisa lebih tertarik Bu kayak bawa-bawa artikel tentang virus-virus yang sering
mewabah nih Bu di Indonesia atau bahkan di dunia gitu. Jadi membawa yang kontekstual ke dalam kelas mungkin itu lebih menarik kali Bu ya. Mungkin bisa meningkatkan antusias siswa. Wah, bagus sekali sarannya, Bu. Saya memang tidak terpikirkan ke situ. Terima kasih, Bu. Sepertinya saran Ibu bisa saya coba ya untuk meningkatkan fokus dan semangat siswa saya dalam belajar biologi. Mungkin ke depannya apa kira-kira Bu rencana Ibu dalam perbaikan pembelajaran biologi itu Bu di kelas? Ya, sesuai masukan yang Ibu sampaikan tadi, saya akan mencoba mencari alternatif pembelajaran, strategi pembelajaran agar bisa meningkatkan motivasi siswa saya dalam belajar biologi dengan saya, Bu. Jadi saya setelah ini akan mencoba jika tidak bisa menggunakan media yang dibawa ke dalam kelas, saya akan berusaha mencari sumber-sumber belajar yang bisa dimanfaatkan seperti saya akan membawa siswa saya keluar kelas dengan memperhatikan bagaimana virus itu bisa menular. Mungkin seperti itu dengan melihat adanya orang bersin di sekitar kita. Nah, bagaimana mereka maksudnya bagaimana virus itu bisa menyebar. Mungkin nanti saya akan bawa keluar kelas seperti itu, Bu. Ya, nah dari rencana yang sudah Ibu tetapkan sendiri nih rencananya, kira-kira seberapa yakin Ibu rencana itu akan berhasil gitu Bu untuk meningkatkan antusias siswa-siswa Ibu? Dengan adanya perubahan Bu yang sepertinya nanti akan saya lakukan, yaitu dengan mengajak siswa saya belajar keluar kelas, saya rasa siswa saya akan lebih bersemangat Bu dalam belajar untuk mencari tahu bagaimana virus itu bisa menyebar Bu. Ya, Jadi mungkin mereka akan antusias ya Bu ya kalau saya ajak keluar kelas untuk belajar. Ya, pastinya dengan inovasi itu siswa akan lebih tertarik ya Bu ya, harapan kita ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ibu akan menjalankan rencananya? Ya, jadi saya akan mencoba pada pembelajaran esok hari Bu di jam saya di kelas KCE. Saya akan mencoba bagaimana siswa-siswa saya bawa keluar kelas untuk belajar mengenai reproduksi virus. Ya, baik Bu. Kita berharap inovasi ini nggak cuma di virus ya Bu ya, mungkin materi-materi lain bisa juga kali Bu ya pakai inovasi ini ya Bu ya. Iya Bu, saya rasa benar Bu. Ya, semoga dengan inovasi ini bisa memperbaiki antusias siswa ya Bu ya, siswa jadi lebih antusias lagi belajar di kelas seperti itu Bu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya atas bincang-bincangnya hari ini. Iya Bu Tri, sama-sama. Saya juga berterima kasih atas saran dan masukan dari Bu Tri. Semoga dengan adanya saran dan masukan dari Bu Tri, saya bisa lebih memotivasi siswa saya dalam belajar. Terima kasih juga Bu Tri. Ya baik Bu. Bu Ria lagi. Agak lucu ya. Kita mulai ya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum Bu Tri, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Cuman saya lagi agak pusing nih Bu, baru keluar dari kelas. Waduh, nggak apa-apa, tetap semangat Bu. Semoga Iya, dengan Ibu ikhlas mengajar, ya pahala dan keberkahan akan selalu melimpahi Ibu Tri ya. amin. Tapi Terima kasih Bu doanya. ya, tapi begini ya, kok saya amati Bu Tri ini hari ini tidak kelihatan bersemangat. Apa memang karena itu yang Ibu sampaikan tadi atau ada hal lain sehingga saya lihat Bu Tri kayaknya tidak seceria seperti biasanya ya? Iya Bu, saya sebenarnya tuh memang lagi banyak kegiatan ya Bu ya, banyak kegiatan, ada masalah pribadi juga. Kemudian tadi saya pada saat masuk ke kelas,
itu menemukan siswa yang belajar itu sambil ketiduran sampai dia, Bu. Ada yang kepalanya itu di meja seperti itu, Bu. Ada juga yang sambil bermain HP kayak gitu. Jadi saya terpacu nih, Bu, emosi saya gitu. Karena saya juga lagi capek ya, Bu, ya, banyak masalah di kelas siswa saya seperti itu. Jadi saya terpacu nih, Bu, emosinya. Jadi saya tadi di kelas itu banyak ceramah justru, Bu, bukannya ngajar. Makanya agak sedikit kusut nih, Bu. Oh, baiklah kalau begitu. Jadi waktunya tepat nih Bu ya untuk kita berbincang-bincang mengenai hal itu. Iya, Bu. Eh, Bu. Sesuai dengan keadaan Bu Tri sekarang, saya bersedia untuk menerima keluh kesah dari Bu Tri dalam proses mengajar. Jadi kedepannya kita bincang-bincang ini semoga bisa mendapatkan pemecahan masalah ya dari masalah yang Bu Tri hadapi hari ini. Jadi Iya, Bu. permasalahannya seperti itu ya Bu ya. Iya, Bu. Jadi ada yang lain nggak Bu kira-kira permasalahan selain dari itu Bu? Sebenarnya enggak sih, Bu. Saya terpicunya emosinya ketika lihat siswa saya kan ngajarnya matematika ya, Bu, ya. Mungkin siswa itu udah pusing kali, Bu. Kebetulan juga kan ini jam siang kan, Bu. Jadi mungkin siswa sudah pusing, akhirnya mereka sampai tertidur, terus juga ada yang main handphone. Ya saya sebagai guru kan nggak suka kayak gitu, Bu, ya. Maksudnya merasa tidak dihargai seperti itu, Bu. Jadi emosi saya terpacu di situ, Bu. Oh, kalau seperti Gimana itu, ya, Bu, ya? iya. Jadi dengan masalah seperti itu, kira-kira Bu Tri sudah ada belum menerapkan suatu strategi pembelajaran atau metode pembelajaran yang menurut Bu Tri sudah maksimal Bu Tri lakukan supaya anak tidak seperti itu, Bu? Apakah Ibu sudah ada menerapkan strategi pembelajaran? Eh, Kebetulan belum sih, Bu. Saya hanya menjelaskan materi, kemudian memberikan tugas aja tuh, Bu, untuk latihan soalnya. Mungkin itu kali, Bu, ya, kurang bervariasi mungkin ya, Bu. Jadi siswa kurang tertarik gitu, Bu, ya. Oh iya, berarti kira-kira mungkin di situ ya masalahnya Bu Tria, dengan kita kurang memvariasikan strategi pembelajaran ya Bu ya. Jadi siswa itu merasa kita mengajar itu monoton saja gitu Bu. Jadi tidak ada variasi mungkin Bu ya dalam kita mengajar sehari-hari ini. Jadi siswa kita itu merasa monoton dalam belajar Bu. Nah, menurut saya coba Ibu terapkan beberapa strategi yang bisa memacu motivasi siswa dalam belajar. Kan banyak tuh Bu dari sumber-sumber yang bisa kita cari tahu strategi-strategi pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi siswa. Ya, Bu, kayaknya saya ada tergambar sih, Bu. Mungkin bisa pakai ini kali ya, Bu, ya. Zaman sekarang kan serba teknologi ya, Bu. Mungkin bisa pakai aplikasi apa gitu kali, Bu, ya, dalam menampilkan materinya gitu, Bu, supaya lebih menarik kali, Bu, ya. Nah, itu yang saya maksud tadi Bu Tri. Jadi kita bisa mengkombinasikan, memvariasikan strategi pembelajaran dengan menambahkan media-media kuisis mungkin di dalam pembelajaran sehingga siswa-siswa yang di dalam kelas itu merasa ada variasi dalam proses pembelajarannya, Bu. Ya, Bu, saya sudah mulai tergambar. Atau bisa juga mungkin siswa itu perlu dikasih sedikit penyegaran gitu, Bu, ya, seperti ice breaking atau ada game sedikit gitu, Bu, ya, karena sudah siang kali, Bu, ya, jadi supaya siswa itu nggak ngantuk mungkin. Benar nggak tuh, Bu? Iya, bagus tuh Bu. Itu rencana yang bagus, Bu. Jadi ice breaking juga merupakan strategi yang bisa meningkatkan motivasi siswa. Jadi rencana Bu Tri itu sangat bagus. Jadi kalau seperti itu kira-kira apakah masih ada nggak menurut Ibu siswa Ibu yang kurang berminat belajar kalau sudah Ibu terapkan semua strategi yang tadi? Kalau saya rasa sih, Bu, saya perkirakan sepertinya nggak ada ya, Bu. Karena kan kalau sudah ice breaking mereka jadi lebih segar lagi, lebih ceria lagi, jadi lebih bersemangat dalam belajar ya, Bu, walaupun sudah siang. Wah, mantap sekali ya Bu ya. Semoga
apa ide-ide yang tadi Ibu sampaikan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa Ibu bisa berhasil ya. Jadi menurut Ibu kira-kira kapan waktu yang tepat untuk Ibu menerapkan strategi seperti itu? Mungkin di jam terakhir ini Bu, karena saya masih ada 2 jam terakhir nih, kayaknya bisa deh saya terapkan langsung yang tentang ice breaking ini. Ya, mantap sekali ya Bu, bagus sekali idenya karena jam-jam rawan itu adalah Iya, jam-jam terakhir ya Bu ya. Jadi jam-jam betul. terakhir itu bisa diterapkan strategi yang menarik bagi siswa. Baiklah, sepertinya bincang-bincang kita ini menghasilkan suatu gagasan yang bagus ya untuk proses Iya. pembelajaran. Terima Ya, kasih ya terima Bu kasih ya Tri. Bu. Ya, saya Ya, juga terima kasih ya Bu sudah memberikan ide-ide dan masukan untuk belajar untuk proses belajar saya di kelas. baiklah, semoga sukses selalu. Iya, Ibu. Pak Pir, mohon masukannya Pak Pir. Iya, lanjut dulu. Sudah main dua nih, Bu. Oh, Pak Pirwanto lagi ini mungkin ya lagi sibuk ya Pak ya. Ini refleksinya langsung atau gimana ya Bu? Refleksi itu bukannya tadi pakai ini Bu ya? Ada Pakai tabel itu ya, isi aja ya, gitu ya. lembar refleksi saya yang tengok tadi di ini juga di LMS juga ada tuh untuk mengunduh lembar refleksinya. Ya maksudnya nggak langsung dikasih tahu gitu kan Bu? Maksudnya komen langsung di sini nggak usah gitu ya? Isi itu aja ya? Kayaknya enggak lah Bu, kayaknya kita ngisi inilah, ngisi apa ya? Ngisi di tabel. Oke Bu. Ibu Wirda tadi nggak ada ya? Keluar Bu Wirda tadi. Siapa yang ngomen kita nih Pak Sam? Gimana Bu? Siapa yang komentari kita nih? Kira-kira Tirtanya tadi udah ada belum ya? Kalau melihat dari percakapan kita, ya seluruhnya mengacu kepada Tirta. Karena tujuannya ada, identifikasi masalahnya ada, terus rencana aksinya ada. Nah, terakhir kan tanggung jawab. Tanggung jawabnya kan diantaranya kita tadi sama-sama sudah mengatakan bahwasanya kapan untuk diterapkan. Nah, di situ kan diantaranya ada. Terus rencana aksi. Nah, rencana aksi itu mungkin kita menemukan solusi. Kira-kira rencananya nanti kita pembelajarannya menggunakan apa? Mungkin yang dianjurkan atau mungkin yang diberikan jalan keluar oleh coaching kita. Nah, terus identifikasi tadi ya diantaranya kita mencari titik masalah. Kan rata-rata tadi seluruhnya mungkin sama, baik saya, Bu Ria, Ibu Tri juga tadi identifikasi masalahnya ada. Nah, yang paling utama tadi adalah tujuan kita tadi kan tujuan kita menemukan cara untuk membuat dalam proses pembelajaran mungkin atau apapun. Tapi ada masukan nggak nih? Ada masukan nih dari Pak Syam dan Bu Tri dari yang kita coaching tadi, kayaknya untuk di tahapan tanggung jawab kita sama-sama nanyakan kapan akan diimplementasikan nggak sih? Ada bentuk lain nggak dari tanggung jawab selain kita nanya kapan mengimplementasikan itu? Mungkin yang tadi itu kali Bu, komitmen, karena kan idenya kan kayak tadi kan Bu Ria kan pas di bab virus. Nah, komitmennya mungkin variasinya akan diterapkan lagi di materi yang lain gitu nggak sih Bu?
Iya, 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 iya. Dan penerapan variasinya di tempat lain gitu, di materi lain. Kayaknya itu termasuk komitmen nggak sih Bu ya? Ya berarti itu masuk ke tanggung jawab nggak sih, ya kan? Oh iya, iya tanggung jawab maksudnya. Ya maksudnya itu berarti maksud saya itu gini, bentuk dari bagian tanggung jawab itu enggak mesti harus nanya kapan Kapan? dilaksanakan gitu, nak. Mm-mm. Tapi dengan ada misalnya selain materi, berarti kita harus fokus menuju misalnya mau belajar apa gitu kan, tentang apa gitu kan. Ya, Baru atau nanti bisa juga ditanyain kayak selain itu apa Bu kira-kira variasi lain yang bisa diambil Bu gitu selain pakai apa tadi dibawa keluar ngelihat orang bersin kayak gitu. Mungkin apalagi Bu kira-kira variasi yang lain kayak gitu bisa juga nggak sih Bu tanggung jawabnya? ya intinya kan maksudnya itu bentuk tanggung jawab itu kan nggak mesti harus nanya kapan tadi, Kan, bisa juga dengan variasi pertanyaan atau jawaban yang misalnya kita mau buat ide baru, itu enggak sih masuk tanggung jawab, itu bagian tanggung jawab kan? Iya, atau Atau variasi itu rencana, akan dilakukan secara terus-menerus kayak gitu kan? ya komitmen iya secara terus Heeh. menerus. Atau kesalahan itu nggak akan dilakukan lagi misalnya, itu kan bentuk tanggung jawab nggak sih, Bu? Iya, seperti itu. Gimana Pak Fir, betul nggak Pak Fir? Maksudnya tuh dalam konteks yang terakhir di Tirta itu kan tanggung jawab Pak. Apakah tanggung jawab itu bentuknya pernyataannya tuh harus kapan akan dilaksanakan yang Ibu sampaikan, atau ada boleh bentuk pernyataan lain Pak? Nggak mungkin kalau di tahap akhir itu kan menanyakan tindak lanjut yang akan dilakukan. Untuk pertanggungjawabannya yaitu ya seperti itu kalimatnya, kapan akan direalisasikan, rencananya apa, kapan akan dilaksanakan, rencana pelaksanaan itu kapan, gitu ya. Jadi lebih ke apa ya, memastikan bahwa betul-betul akan dilaksanakan kan gitu. Jadi bukan hanya sebuah ini saja, sebuah apa Wacana. yang apa ya, selesai cuman sebatas menyampaikan ide saja, tapi sebagai Ya, tim kita akan memastikan bahwa akan terrealisasi apa yang ide dari pemecahan masalah itu terrealisasi, punya target gitu kan. Jadi nggak lepas begitu saja kan. Jadi ada target kapan dilaksanakan, mungkin seminggu 2 minggu ke depan. Nah kan akan direfleksi lagi nih hasilnya gimana setelah dilakukan tindakan itu. Mungkin demikian Pak Bapak ya, Pak Sama. Ya, berarti yang disampaikan Bu Tri tadi bisa juga enggak Pak, misalnya tanggung jawab itu dengan kita berkomitmen untuk terus melaksanakan yang kita sampaikan gitu Pak. Selain kita nanyakan waktunya, tapi kita juga berkomitmen akan terus dilaksanakan seperti yang di percakapan. Mungkin bisa enggak Pak masuk ke dalam tanggung jawab itu Pak? Ya, tanggung jawab boleh, cuman pada intinya kan kita memastikan bahwa itu akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Misalnya kita memastikan, kan kita perlu mengukur keberhasilan itu kan perlu kita evaluasi juga efektif atau tidak. Nah, gitu kan. Jadi dalam waktu kapan akan dilaksanakan, kapan dimulai, apakah memang akan itu. Kalau memang mau diterapkan dalam jangka waktu panjang ya kita tuh perlu memastikan konsistensi dari pelaksanaan itu kan gitu. Mungkin demikian dari saya. Oh ya, betul juga Bu Tri. Jadi kalau misalnya kita buat suatu komitmen, artinya kan kita memang belum mencoba. Maksudnya itu yang seperti disampaikan Pak Fir tadi. Kalau komitmen itu kan berarti sudah terbukti gitu kan ya? Nah, iya. Mungkin kalau komitmen itu lebih ke nanti setelah refleksinya kali Bu ya. Habis Iya, coaching kan dilaksanakan terus kan iya. direfleksi. Nah, pas refleksi mungkin bisa kali komitmen gitu. Kira-kira kalau yang kita Kalau sampaikan hasilnya ide bagus. gagasan tadi bagus dan berhasil, berarti Baru kita bikin masukkan ke komitmen. refleksi, baru mungkin bisa masuk ke kategori kita komitmen menggunakan ide atau gagasan yang kita coaching tadi gitu. Nah, Iya. oke.
Kira-kira waktunya berapa menit lagi ya? Masih panjang itu, Bu. Tapi Pak Sam belum jadi ini enggak? Belum jadi coach. Di sini di refleksi ini ada nih apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Nanti Pak Sam nggak bisa jawab. Mungkin ada yang ngirim ke saya, bisa? Coba Bu Tri nih, Bu Tri coachnya, Pak Sam coachinya. Kan belum ada tuh interaksi antara Bu Tri dan Pak Sam. Jadi Iya, diulang lagi gitu ya? Iya. Ya nggak masalah, Bu. Oke Ayo Bu deh. Tri. Apalagi ya masalahnya ya? Sama aja nggak antusias lagi. Pak Sam, apa Pak Sam PAI ya Pak Sam ya, mapelnya ya? Iya, Ibu. Jadi coba ya Pak ya. Assalamualaikum Pak Sam. Waalaikumsalam, Ibu. Gimana hari ini Pak mengajarnya? Ya, alhamdulillah, Ibu. Tapi lumayan banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan, Ibu. Waduh, kenapa tuh Pak? Coba deh kita berbincang-bincang nih supaya Bapak juga bisa mengutarakan nih apa masalah Bapak dan siapa tahu saya bisa membantu Bapak untuk menemukan solusi-solusi nih. Kita sama-sama cari solusi dari masalah Bapak. Coba deh Pak, gimana masalahnya Pak? Apa kira-kira yang nggak sesuai? Ya, di antaranya Ibu, karena saya ini agama ini banyak jam pagi, Bu ya. Ya, Jadi banyak siswa-siswa itu yang kategori terlambat. oke. Nah, sementara terlambatnya itu ya bukan dalam 1-2 kali, tapi boleh dibilang tiap jam saya sering terlambat gitu, Ibu. Itu yang menjadi masalah bagi saya. Karena dia terlambat, nanti dihukum oleh guru piket, jadi dalam proses pembelajaran dia banyak sedikit tertinggal. Nah, mungkin itu, Bu. Seperti itu. Kira-kira Bapak sudah bertanya nih Pak, terlambatnya itu karena apa gitu Pak? Ya, pastilah kita tetap bertanya, Bu, karena karena ada boleh dibilang satu anak ini boleh setiap minggu, dia jawabannya macam-macam, Bu. Ada di antaranya dia bilang katanya karena dia di SMA ya, dia ada adik katanya adiknya ada yang di SMP, ada yang di SD, sehingga oleh orang tuanya disuruh untuk ngantar adiknya dulu. Nah, karena adiknya itu ada 2 tingkat, jadi tempat sekolahnya pun berbeda dan lumayan jauh jaraknya. Jadi sehingga mungkin itu yang menjadikan keterlambatan dia. Belum lagi katanya lampu merah. Pernah juga dia nggak masuk sampai mapel saya penuh, katanya ketilang oleh polisi di jalan. Nah, itu, Bu. Ya, ini namanya permasalahan kan itu dari anak-anak itu. Nah, tapi boleh dibilang setiap minggu itu terjadi. Seperti itu. Berarti kalau berulang itu sebenarnya mungkin motivasi untuk datang pagi kali Pak Sam ya yang kurang. Sebenarnya kan Iya, kalau benar itu. ya kalau kita pikir kan ya kalau alasannya itu karena mengantar adik mungkin bisa berangkat dari rumahnya lebih pagi, kayak 15 menit lebih pagi seperti itu. Biasanya 6:30 mungkin bisa jam 6:15 berangkat dari rumahnya gitu ya Pak Sam ya. Iya, Ibu. Nah, mungkin perlu dibuat kesepakatan kali Pak Sam. Jadi kalau misalnya terlambat ada konsekuensinya nih dari Bapak sendiri gitu. Jadi supaya siswa itu lebih termotivasi buat datang pagi. Apalagi Pak Sam kan PAI nih ya. Anak itu kan pasti selalu ada penilaian sendiri ya Pak ya untuk sholat tepat waktu. Nah, kalau secara logika kita kan kalau anak itu dia sholat subuh, otomatis bangunnya kan pasti pagi. Iya, benar, Bu. Mungkin perlu penambahan motivasi itu Pak, supaya dia lebih pagi. Atau bisa juga dibuat kesepakatan-kesepakatan yang dikasih konsekuensi gitu dari Bapak. Ya, benar, Ibu. Ya, karena kita kan setiap pagi itu kan ada macam apa itu, Bu ya?
rohani untuk membaca literasi itu kan ada literasi Al-Qur'an. Nah, literasi Al-Qur'an itu kan saya sudah bilang. Nah, nanti kalau ada yang terlambat yang 15 menit itu tidak ikut membaca, maka nanti penilaiannya akan terjadi ada kekurangan lah gitu karena literasi dalam Al-Qur'an paginya dia tidak terlaksana. Iya, setelah Bapak melakukan itu, anak-anak tetap ada yang terlambat gitu ya Pak ya? Ya ada sih, cuman enggak terlalu banyak gitu. Cuman ada yang satu anak ini yang kayak gitulah. Mungkin saya juga perlu banyak lagi untuk menilai anak-anak tersebut karena memang kategorinya orang tua juga kategorinya kerjaannya juga mereka pagi semua berangkatnya, jadi memang tanggung jawab untuk anak adik-adik itu dia gitu. Ya, nah mungkin karena sudah menyangkut tentang orang tua, mungkin Bapak bisa berkomunikasi nih Pak dengan orang tuanya, dikasih pengertian bahwa ya sekolah kan ada peraturan seperti itu, jadi mungkin orang tua bisa lebih mengerti gitu, atau lebih mengingatkan anaknya nih, supaya kalau dia mengantar adiknya ya pagi-pagi seperti itu. Ya mungkin itu Bu yang belum saya lakukan itu Bu. Mungkin ini dengan perbincangan ini dapat satu solusi ya, karena kita mungkin kolaborasi dengan orang tua. Iya. Karena secara pemanggilan karena kelasnya bukan di kelas saya, jadi kan tanggung jawab untuk hal jauh pada orang tua itu kan biasanya kan wali kelas. Iya, ya mungkin bisa berkolaborasi juga dengan wali kelas gitu Pak. Kelas, manggil dengan anak-anaknya mungkin juga saya juga nggak tahu, mungkin di pelajaran lain juga mungkin pagi seperti itu mungkin. Iya, ya mungkin bisalah ditambah kolaborasi dengan wali kelas atau guru-guru yang lain gitu ya Pak ya, bagaimana pengalaman mereka dengan si anak ini gitu Pak. Iya benar Bu. Ya, kira-kira kalau sudah berkolaborasi dengan wali kelas dan orang tua akan berhasil nggak ya Pak ya? Menurut Bapak nih? Saya rasa menurut saya bisa berhasil karena orang tuanya lebih bisa mengerti dari apa yang terjadi selama ini pada anaknya. Ya mungkin juga anak selama ini juga mungkin tidak bercerita kepada orang tuanya. Malum lah anak-anak kadang mungkin dia takut orang tuanya nanti marah. Betul. Mungkin nanti takut, saya bapak ini kerja loh nyari uang untuk kamu, nah gitu mungkin kan. Tapi ketika kita pengertian seperti ini, saya rasa mungkin perubahannya mungkin bisa jadi signifikan. Gitu. Iya, ya, baik Pak. Kira-kira kapan nih Pak Bapak mau menemui wali kelas, mau berkolaborasi, menyelesaikan masalah anak ini kapan Pak kira-kira? Ya minimal dalam besok pagi atau dalam 2 hari ini saya akan berkolaborasi, berencana untuk memanggil orang tuanya Bu. Ya baik Pak. Lebih cepat lebih baik gitu Pak ya, supaya nggak tambah banyak lagi keterlambatannya. Ya mungkin itu gitu. Ya baik Pak. Sepertinya itu tadi ya Pak perbincangan kita. Semoga dengan perbincangan ini kita sama-sama menghasilkan solusi untuk permasalahan keterlambatan siswa Bapak tadi itu ya Pak ya. Ya betul Bu. Ya, terima kasih atas waktunya Pak. Ya, terima kasih Bu, sama-sama. Ya. Kayak mana Bu Rialita? Ada komentar enggak? Atau Pak Pir, ada komentar enggak Pak Pir? Sudah luar biasa bagus. Cuman dikit sarannya sebagai coach kita sebaiknya enggak memberikan solusi kan gitu. Iya. Harusnya memancing gitu Pak ya. Kita cuma memancing saja, enggak menawarkan solusi gitu kan, karena kenyamanan dan solusi yang lebih tahu kan yang bersangkutan coach ya gitu. Itu saja maaf ya. Karena bingung juga Pak kalau masalah kayak gitu gimana cara memancingnya gitu. Iya, karena salah satu poin kita kan pertanyaan berbobot itu yang perlu diasah lagi kan. Dengan pertanyaan berbobot baru kita menggali informasi banyak mungkin dan solusi dari Koci gitu kan. Iya benar. Itu tadi saya sadar juga sih, harusnya kan bukan ngasih solusi, harusnya solusi itu datangnya dari Kocinya. Makasih Bapak komentarnya.
Iya, saya sedang mendua nih, jadi kurang fokus. Iya Pak, iya Pak, nggak apa-apa Pak. Apalagi yang kita lakukan? Izin ya, saya pindah ke itu lainnya, ke board lain. Iya nggak apa-apa Pak. Bu Tri apa Bu Ria, saya mau tanya nih nanti. Berarti untuk tugas besok itu kita gimana ini? Ini aja yang menjadi rekaman kita gitu. Yang tadi dibilang Pak Ikin. Katanya kan Pak Ikin nanti mau ngirim nggak rekamannya tadi Pak? Ya, itu yang saya bilang tadi kan kesannya Bu Rita itu kan juga bilang kayak gitu. Karena lebih enak itu kan coaching itu kita lakukan dalam bentuk luring gitu kan. Makanya memang enaknya bagusnya satu wilayah. Ya cuman Jadi kolaborasinya. Cuman tadi mau bilang kayak gitu kasihan pula Pak Ikin karena pas dirombak semua kan Pak. Ya itu tadi. Tapi kalau misal tadi solusi beliau tadi bagus, dia tidak memberatkan kita. Jadi hasil diskusi malam ini yang menjadi rekaman dan itu bisa menjadi tugas mungkin gitu. Ya mudah-mudahan kalau memang seperti itu kan ya kita enggak pusing lagi gitu kan. Tapi ketika kita memang harus membuat tugas lagi ya kita terpaksa kita bertiga seperti ini kita main lagi dan kita rekam. Iya kalau misalnya nanti dari Pak Ikin nggak ada atau nggak bisa dipakai buat tugas, nanti kita ini aja Pak video call bertiga kalau nggak. Biar direkam layar gitu kan. Enggak Bu, besok kita buat link Meet aja, kita bertiga atau gantian nanti gitu kan. Soalnya dari referensi tugas-tugas yang untuk di-upload itu kan berdua gitu kan. Berdua. Jadi nanti kita saling saling buat link Meet. Jadi di Meet itu kita berdua gitu. Dua orang. Ya boleh juga Bu. Jadi nggak bertiga gitu ya. Boleh. Tapi Bu Ria, sebenarnya kalau bertiga juga nggak apa-apa, tapi tetap seperti ini kita. Ada yang jadi coach, ada yang menjadi coachnya. Tidak masalah sebenarnya. Maksudnya yang kayak tadi kan misal nanti di Gimit itu saya sama Pak Sam sedang melaksanakan coaching. Terus nanti masuk lagi saya dengan Bu Tri gitu. Jadi maksudnya biar tampilannya itu coach dan coachi gitu Pak. Takutnya nanti kalau bertiga kan seperti yang dibilang Pak Ikin tadi itu nanti ke Demon baru ada pengamat gitu. Yang terbaik dan nanti kita dengarkan aja dari beliau kan nanti kalau misal yang video ini rekaman ini bisa menjadi tugas ya lebih enak kita gitu kan. Ya kalau misalnya menurut Pak Ikin yang video ini aja cukup nggak masalah juga sih Bu. Kalau menurut saya daripada harus bikin lagi kayak gitu kan. Iya benar. Tergantung hasil lah, karena kan yang lihat juga nanti hasilnya. Iya, berarti nanti menilai kan hasil. Berarti nanti berani mengambil jalan seperti itu. Kalau nanti video kita yang tadi dikirim Bapak, berarti nilai nanti kita masukkan ke tugas kan? Iya. Apa juga. Karena memang kan dari ibaratnya itu tawaran itu dari Pak Ikin gitu kan? Iya, dari hasilnya. Dan yang menilai pun kan Pak Ikin gitu. Jadi nggak masalah juga sih sebenarnya gitu. Ya enggak masalah karena beliau yang menjadi penanggung jawabnya kan karena memang beliau yang menilai. Ya berarti kita tunggu aja Pak ya nanti. Ya karena kita ini masih enak bertiga jadi mode percakapannya agak panjang. Tapi yang bingung itu yang ketika berdua itu 1 jam loh. 5 menit selesai padahal ya Pak ya. Padahal 5 menit selesai. Mungkin saya
Sementara kita ini kan sampai 22.30 nih. Sekarang baru setengah 10. Masih 1 jam lagi. Bisa tidur dulu nih Pak 1 jam Pak. Ayo. Tapi kan kita kan sudah terekam yang melakukan coaching tadi kan. Jadi maksudnya tuh memang kalau dipikir apalagi gitu kan kegiatannya gitu. Memang padahal kita udah bertiga, udah ibaratnya kalau dibagi-bagi tadi 5 menit seorang gitu kan. Saya sama Bu Tri 5 menit. Saya sama Pak Sam 5 menit. Kemudian Pak Sam dengan Bu Tri tadi udah 5 menit. Baru 15 menit. 15 menit. Ya sebenarnya Bu, itu masuk waktu untuk kita mengonsep gitu tadi. Kan tadi kan Iya. Bapak kita nyuruh konsepkan aja dulu katanya. Iya, itulah tadi tuh saya tuh maksudnya tadi kan mempersiapkan deskripsi seperti yang Pak Sam skenario yang seperti Pak Sam kirim ke saya tadi. Maksud saya tuh dibuat kayak gitu dulu, kita saling kirim, baru kita coba gitu kan. Tapi karena ini tadi ada pendapat dari Bu Wirda tadi suruh jalan mengalir aja ya. Alhamdulillah sesuai juga karena kita udah baca-baca juga kan. Iya benar. Spontan aja ya Bu ya. Iya. Karena memang kita udah baca-baca juga gitu kan, apa itu tirta, setelah tanggung jawab tuh, setelah tujuan, rencana aksi. Jadi kayaknya tadi menurut Pak Pir juga udah ada di dalam yang kita buat secara mengalir tanpa konsep tadi. Tapi kalaupun nanti betul Pak Sam, yang saya bingung, besok kan rukol juga nih. Rukol besok itu apa ya kira-kira ya? Apa kita presentasi yang kita ini? Kayaknya yang itu bahas ininya mungkin ya? enggak Bu? Refleksi mungkin. Ya paham juga saya soalnya. Tapi yang enak kita buat skenario, karena itu anjuran dari Pak Ikin dari juga skenario dulu, membuat konsepkan dulu. Oh yang ini yang ngerukul besok itu kita praktek tapi dilihat sama CGP lain kayak gitu Bu. Oh gitu ya. Kalau gitu berarti gini aja, kita saling share skenario. Jadi biar kita nggak biar kita nggak melebar kemana-mana. Ini kan itu yang disampaikan oleh sekarang saatnya untuk mempraktikkan percakapan coaching dan memberikan refleksi mengenai praktik percakapan coaching yang telah dilakukan. Pastikan Anda sudah berlatih dengan baik. Praktik percakapan coaching ini akan diamati oleh sesama CGP lainnya dan fasilitator. Ya, jadi nanti itu kan di situ nanti ada komen-komennya, apa kesalahannya, apa kurangnya. Maka jalan yang terbaik, Pak Ikin juga tadi sebenarnya sudah nyinggung, konsepkan aja dulu, lalu berlatih, nanti nampil. Ya benar. Jadi konsep seperti yang sudah saya kirimkan dengan Bu Rialita, nanti Bu Rialita juga ngirim ke saya, Ibu apa yang nanti yang menjadi saya kan kalau saya coach-nya berarti nanti saya sebagai coach dari Ibu jadi tetap timbal baliknya ada. Kita kirim satu aja nanti itu aja karena nggak masalah. Yang kita bicarakan macam tadi kan kita pindah-pindah nih urusannya. Sementara enggak masalah, cukup satu masalah. Karena kita bertiga aja yang tahu. Yang lain kan enggak tahu. Mungkin itu mungkin. Jadi main kirim. Untuk besok kita presentasi, kalau memang disuruh ulangi lagi proses coachingnya, kita usahakan saling kirim skenario aja biar kita ini bahasa itu biar kita hafal, ada gambaran percakapannya, kata-katanya apalagi gitu kan. Ya skenario saya ya itulah tadi yang sudah saya buat. Jadi mungkin nanti saya sudah kirim dengan Ibu Rialita kan, tinggal saya kirim lagi dengan Ibu Tri. Mana tahu nanti timbal balik. Kayak gitu. Bisa jadi Bu Tri yang jadi coachingnya. Berarti nanti juga saya kirim ke Pak Sam dan Bu Tri ya skenario saya. Kita saling kirim semua. Saling pegang. Iya, saling pegang. Jadi siapapun nanti diminta, kata Pak Ikin nanti. Ibu Rialita jadi coachnya, Bu Tri jadi anunya. Sudah ada bahan kita. Iya.
Saya juga sebaliknya gitu. Ya Pak Sam dengan Ibu Tri. Tadi kan kita ngalor ngidul benarnya tadi kan. Iya. Nah, Iya, ya, tapi betul, Pak. arah kita ada karena kita membayang-bayang aja. Tapi kalau Spontan, kita iya. ya kalau terstruktur kan lebih enak kita nanti ketika ditanya juga alurnya kita sudah sesuai dengan empat masalah tadi. Nah, nanti kan pasti ditanya tuh di mana identifikasinya itu. Nah, kita kan bisa tahu oh identifikasinya tadi dalam percakapan kita gini gini. Ya itu aja. Jadi enak lebih terstruktur, lebih terprogram. Mungkin itu. Ya, setuju, Pak. Setuju. Nomor Ibu Tri ini ada yang di grup kita kemarin itu ya? Ada, Pak. Nanti kami chat Bapak. Ah ya. Ibu Realita udah ada. Ya. Bukan tidak mau nyimpan Ibu nomor Ibu Tri karena kami ini apa namanya? Apa namanya tuh Bu kalau kita anu tuh? Apa tuh, Pak? Yang di bertemu tuh tatap muka itu. Loka, Sering Loka Karya. Nah, Loka Karya sering ketemu terus di Loka. Jadi nyimpen gitu, Pak ya. Nah, nyimpan kadang-kadang ada bayar ditanya, Bu. Karena kami Iya, satu benar. daerah gitu kan. Apa nama grup kita kemarin, Bu? Ruko. Terlalu banyak grup jadi bingung. Grup anak kelas saja ada 8 kelas, 9 kelas. Nah, tuh Pak, sudah di WA. Ini Pak, gitu. Oh iya, oke. 5151 Bu ya? Iya, 5151. Oke, makasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Nanti saya kirim juga nanti dengan Ibu. Saya ini memang sudah saya buat karena ya apa namanya ATM gitu kan? Saya ini yang udah bikin justru yang untuk PI. Oh gitu. Yang untuk pas Pak Ari ke sekolah. Kalau PI kan kita nggak ada coachingnya, kita hanya anu aja kan nanti kan? Iya, buat yang ini aksi nyatanya maksudnya Pak. Oh yang aksi nyata. Nanti kan waktu pas PP ke sekolah juga kan ada percakapan coachingnya juga nggak sih Pak? Ditanya sama coachnya. Kalau yang CGP yang sebelumnya katanya kayak gitu. Pas PI nanti ditanya sama yang coachnya kayak diwawancara gitu sama PP. Ya PP juga gitu juga nanti itu. Meraba-raba juga nanti. Iya. Cuman kan PI sekarang Bu bukan itu Bu. PI sekarang kan anu Bu. Nanti yang ini nanti. Tanggal berapa itu ya? Oh bukan itu lagi ya Pak ya? PI kita nanti tanggal 14 sampai 18 Oktober itu PI kita anu tuh. Yang pembelajaran diferensiasi sama KSE Bu. Oh iya ya Pak ya? Oh iya benar praktek ini ya Pak. Praktek di supervisi. kelas ya? Supervisi. Supervisi. Kalau nggak salah itu kemarin. Ya kita kan lupa PI 5 lagi ya PI. Iya PI 4 loka 4 juga.
Ini ada WA dari PP saya. Boleh gabung di room 1 sebelum diminta biar waktu lebih efisien. Ajak saja teman satu kelompoknya jika sudah selesai. Gimana? Boleh sih. Dari PP saya nih. Boleh sih Pak, kalau saya belum ada instruksi apa-apa. Ya kayaknya kita gabung aja lah ya. Oh iya nih sudah pada gabung. Sudah ya? Iya. Oke, sampai jumpa. Kita gabung lagi. Oke, terima Sampai jumpa. kasih.
Di Mendro. Sudah pada kumpul ya? Ya, silakan yang sudah dianggap selesai. Saya akan mematikan rekaman dulu ya.